Kembali lagi di Cahaya Hati Indonesia Ramadan. Masya Allah udah banyak pastinya ilmu yang kita dapatkan ya. Tentang tabaruj ini ya, mudah-mudahan bisa kita amalkan. Dan Alhamdulillahirrahmanirrahim, saat ini sudah banyak sekali pertanyaan yang masuk. Kita pilihkan beberapa pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan pemirsa di rumah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, langsung aja yuk kita ke guru-guru kita yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Guru mohon izin, ini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama untuk Ustazah Lulung Mumtazah. Ustazah siap ya? Insya Allah. Insya Allah, aneh senang banget dah. Deg-degan aneh kalau ditanya. Ya Allah, kayak ujian. Iya, iya. Ya, kalau kita posting foto, aduh ini aku ulangin ya. Kalau kita posting foto atau video di sosial media atau sosmed, biar bisa eksis dan senang kalau banyak yang nge-like. Apakah itu termasuk tabaruj? Di sini dari @selilsa, artinya mungkin perempuan. Perempuan, ini pasti masalahnya perempuan nih. Posting foto, pemirsa, bismillahirrahmanirrahim ya. Posting foto sama posting video. Banyak yang nge-like, kita senang. Manusiawi sih kalau kita senang. Terus kagak ada nge-like, kita sedih, manusiawi. Masalahnya, boleh apa kagak? Kalau ngomongin boleh, tergantung videonya video apa. Sekarang nih maaf ya kan, kita punya teman Kori dan Koria. Dia posting video tentang ngaji. Tadi dia ajarin kita tuh namanya ngajinya begini. Banyak yang nge-like, senang dong, happy dong. Namanya juga kita manusia. Ya kan, butuh yang namanya like tadi. Tapi kalau yang diposting maaf, yang gak pantas, yang gak terpuji. Nah ini. Jadi kadang-kadang dalam kita memposting kembali lagi niatnya untuk apa. Kalau untuk syiar, untuk dakwah monggo. Kalau dibilang kagak boleh lah. Kita sekarang duduk di mari nih. Ntar ada postingan kita juga ya kan. Kembali lagi innamal amalu biniat. Yang kedua misalnya ada orang yang baru berhijab. Dia tutorial hijab deh tuh ya. Kita ambil baiknya. Walaupun apapun yang terjadi kadang kebaikan itu ada aja yang namanya pendengkinya. Ya kan. Wa ainurido angkuli aibin kalilatin. Orang kalau dia cinta sama kita dia redo, segala aib itu ketutup. Tapi kalau orang udah yang namanya benci, suhti ya, udah suhtun kita udah benci banget. Tuh bedil masawiyah, apapun kebaikan kita kagak pernah dilihat. Jadi ketika kita posting innamal amalu biniat, insya Allah diberikan kebaikan oleh Allah. Kalau niatnya misalnya jelek, insya Allah Allah juga kasih balasannya jelek. Kembali lagi kepada diri kita. Mudah-mudahan apakah disebut dengan tabarut? Balik lagi, dia posting apa dulu. Karena zaman sekarang kalau posting sendirian, kok gak ada mahramnya? Entar kalau kita posting berdua sama laki kita, entar yang pada maaf single parent baper. Ya sama lakinya aja. Kalau dia berdua, anaknya mana? Terus sama anaknya sombong amat, emang kadang serba salah. Jadi innamal amalu biniat begitu. Posting makanan aja jadi masalah. Ini bulan Ramadan, jangan posting makanan. Ya kan? Jadi kembali lagi bersihkan hati kita, bersihkan hati yang memposting. Kita sama-sama belajar menerima kenikmatan orang lain yang dinikmati oleh dia. Kadang-kadang orang yang lain yang memang bisa yang namanya rasa bersyukur dia terima cara mengaplikasikan syukurnya atau memang kita yang iri dengki. Kembali lagi tabaruj adalah belenggak-lenggok, manja, genit dan juga menggoda pria yang bukan mahramnya. Allahu Akbar, bener banget Ustazah. Makanya kadang-kadang kalau misalnya kita nge-post ya sesuatu, bacain sholawat. Sebelum di-post bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan orang prasangka baik, ceklik. Nah baru kita post ya. Kalau nggak sholawatin sebelum di-post Allahumma sholli Muhammad mau ceklik, insya Allah jadi baik ya mudah-mudahan. Akan kalau misalnya ada yang jelek-jelek kita baca aja ayat kursi. Ya Allah panjang. Baik, alhamdulillah kita masuk ke dalam pertanyaan yang kedua. Mohon izin guruku Al-Ustadz Fahmi Salim, Masya Allah ya. Ini dari @Kalisahmad ya. Maafin kalau salah ya bacanya ya. Ini soalnya tulisannya seperti ini, Kalisahmad. Pertanyaannya, suami saya sering minta saya untuk berdandan ketika berpergian keluar dengannya. Oh nggak keluar nih ya. Dan terkadang saya menarik perhatian orang lain. Oh cantik ya. Bagaimana baiknya saya harus menyikapi hal ini? Subhanallah ya. Ini pertanyaan penting banget dan ini dihadapi oleh banyak pasangan, terutama ibu-ibu muda. Iya, kalau ibu-ibu tua kagak ada tertariknya bos, iya kan? Nah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, bolehkah kita mentaati perintah suami? Satu, mentaati atau mengikuti ajakan atau perintah suami itu dalam ajaran Islam adalah kewajiban, ya terutama. Kalau perintahnya ajakan itu adalah sesuatu yang ma'ruf, sesuatu yang baik, yang masyru' sesuai dengan syariat Islam, boleh, bahkan wajib.
Ya, dan secara umum memang namanya istri ya mesti taat ikut perintah suami. Tapi dalam batasan yang ma'ruf. Kalau suami menyuruh istrinya ya dengan perintah yang bertentangan dengan syariat Islam, nah ini baru dia tidak boleh mengikuti perintah suaminya. Sama seperti halnya ayat tentang perintah orang tua atau anak kepada orang tua, apakah boleh mengikuti orang tuanya? Kalau enggak bagus, enggak. Tidak perlu mengikuti orang tua. Nah, itu pertama. Jadi kita lihat. Nah, sekarang persoalannya, apakah perintah atau permintaan itu sesuai dengan syariat atau tidak? Kalau dilakukan secara berlebihan, suaminya pengen, oh ini pakai make up yang mahal punya, yang berlebihan, parfumnya berlebihan, seambrang-ambrang, kata orang Betawi gitu kan. Nah ini bagaimana? Nah ini enggak sesuai dengan syariat. Boleh dia dandan tapi sewajarnya, proporsional. Tidak terlalu. Nah yang dihalalkan tabarrujal jahiliyatil ula. Menampakkan perhiasannya, lehernya terbuka, dadanya, telinganya, kerudung. Makanya disuruh perintahkan apa? Pakai jilbab. Subhanallah. Untuk apa? Termasuk jilbab itu juga adalah dalam persoalan make up, dalam persoalan wangi-wangian ini juga harus dibatasi dan secara proporsional. Jadi di situ. Jadi kita nggak bisa hitam putih juga, kita lihat bagaimana persoalannya. Iya ya. Baik, kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang ketiga. Gua mohon izin Al-Habib Muhammad Syahab. Ini dari Gaidarwa_88. Teman perempuan saya termasuk tomboy dan sehari-hari selalu berpakaian seperti laki-laki. Apakah itu bisa dikatakan tabaruj? Dan harus seperti apa saya mengingatkan agar ia tidak tersinggung? Baik, artinya macam-macam tabarruj itu kan terbagi seperti juga dikatakan oleh ulama kita sesuai dengan hadis daripada baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nabi melaknat, Allah melaknat perempuan yang menyerupai laki-laki. Begitupun sebaliknya laki-laki yang menyerupai perempuan. Jadi pakaian-pakaian seperti ini juga termasuk tabarruj dikategorikan oleh ulama kita karena perempuan menyerupai daripada laki-laki. Lantas bagaimana cara menasihat? Tentu kita dengan akhlak, dengan adab. Jangan, hei pakaian benerin segala macam. Artinya lan fadlu, artinya mereka akan malah mental tidak dekat kepada kita. Jadi terkadang memang butuh dengan lemah lembut, ayo ajak misal ke rumah kita. Jangan mentang-mentang, ayo kita sudah bagus, lihat contoh saya sudah hebat, enggak. Jadi cara menasehatinya dengan akhlak, dengan adab, mungkin dengan tamthil, mungkin diajak sekali-sekali berjalan tempat islami. Apapun memang kalau kita berniat dengan baik. Sebab manfataha ala nafsi baba niyatin hasanah, ketika kita niat baik untuk menjalankan, mengajak dia untuk berbuat baik, insya Allah fatahallahu alaihi sab'ina baba minat taufik. Ini harus yakin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan bukakan buat orang tersebut 70 pintu hidayah taufik. Jadi ketika kita ngajaknya dengan baik, dengan akhlak, dengan adab, dengan niat kita baik. Bukan dengan mengatakan, oh dia pakai jilbab gara-gara saya, dia berubah gara-gara saya. Jangan seperti itu. Jadi makanya ulama-ulama bil ma'ruf mengajarkan mereka dengan hal-hal yang bagus, dengan hal-hal yang memang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, baik. Dan kita akan masuk ke dalam pertanyaan yang keempat untuk guru kita Al-Ustadz Munawir Ngacir. Kita akan lihat cuplikan video berikut ini. Silakan. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Endah. Saya mau nanya dong, kalau misalkan sekarang kan banyak banget tuh diskon-diskon di online shop. Kalau misalkan karena diskon jadinya kita beli barang banyak, karena kita mikirnya semakin banyak barang diskonan yang kita beli bakal semakin banyak dapat manfaatnya. Itu termasuk tabaruj atau berlebihan gak sih Pak Ustadz? Untuk jawabannya ditunggu ya. Mohon pencerahannya. Wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, silakan Ustaz. Diskonan nih. Kok rada-rada mirip kayaknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawab dulu pertanyaan dari Mbak Endah tadi Kak. Kalau di di syairnya Endah, dang pergi dah gitu. Baiklah, alhamdulillah pertanyaannya tadi sangat luar biasa ketika dia karena menuruti hawa nafsu ketika ngelihat bonus banyak.
atau diskon yang banyak itu hatinya gregetan. Ya kan? Nah, kalau sudah gregetan begitu berarti di situ tidak ada namanya ambil hikmah, itu nggak ada. Kalau sudah diiringi dengan nafsu itu. Karena orang yang berlebihan, Allah kan sudah menjelaskan kepada kita, innahu la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak mencintai kepada orang yang berlebihan. Contoh misalkan makan halal, tapi kalau kebanyakan makan itu nggak boleh, malah muntah. Terus kemudian seperti kita membeli baju banyak dan manfaatnya kita tahu bahwa ini manfaatnya kalau dikasih ke orang lain lagi sih nggak jadi masalah, itu malah ibadah. Apalagi dalam bentuk sekarang yang sedang pandemi COVID-19. Iya, takut ngomong bahasa Inggrisnya gitu. Gitu. Masya Allah, luar biasa. Nah, tentunya ketika kita mau belanja, tentunya ngukur kadar kita manfaat atau tidak. Kalau nggak manfaat berarti sama saja mengikuti hawa nafsu dan ngikutin jejaknya syaitan. Mudah-mudahan ini menjadikan tamsil buat kita, tetangga kanan kiri, dan kemudian semampunya, jangan sampai melebihi dari budget kita, insya Allah. Baik, terima kasih guru-guru yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesaat lagi kita akan berdoa bersama. Tetap bersama kami di Cahaya Hati Indonesia Ramadan.